Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam terdapat sebuah peristiwa yang begitu tragis dan mengguncang hati umat selama berabad-abad. Sebuah peristiwa yang terjadi hanya beberapa puluh tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Peristiwa ketika cucu Rasulullah sendiri gugur di tengah konflik kaum muslimin. Tragedi yang terjadi di sebuah padang tandus bernama Karbala, yang hingga hari ini masih menjadi salah satu bab paling menyedihkan dalam perjalanan sejarah umat Islam. Dan inilah mengapa umat Islam habisi cucu Nabi. Sejarah tragedi Karbala. Di dalam sejarah Islam, terdapat satu peristiwa yang begitu mengguncang hati kaum muslimin sepanjang zaman. Sebuah tragedi yang bahkan hingga hari ini masih meninggalkan luka mendalam dalam ingatan umat. Tragedi itu terjadi di sebuah padang tandus bernama Karbala, sebuah wilayah yang terletak di tanah Irak sekarang. Di tempat itulah cucu kesayangan Nabi Muhammad, seorang pemuda yang sejak kecil dipeluk dan didoakan langsung oleh Nabi, gugur bersama keluarganya dalam sebuah peristiwa yang penuh ketegangan, pengkhianatan, dan keputusan politik yang mengubah arah sejarah Islam selamanya. Banyak orang bertanya dengan nada penuh keheranan, bagaimana mungkin umat yang mengaku mengikuti Nabi Muhammad justru terlibat dalam peristiwa terbunuhnya cucu beliau sendiri? Bagaimana mungkin tragedi itu bisa terjadi hanya beberapa puluh tahun setelah wafatnya Nabi? Dan mengapa peristiwa itu muncul di tengah generasi yang masih hidup pada masa para sahabat? Pertanyaan-pertanyaan itu membawa kita membuka lembar demi lembar sejarah yang sangat rumit. Sejarah yang tidak hanya berisi kisah keberanian dan kesalehan, tetapi juga memuat konflik politik, kesalahpahaman, dan keputusan manusia yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Tragedi Karbala bukanlah kisah sederhana antara kebaikan melawan kejahatan. Ia adalah rangkaian peristiwa panjang yang dimulai jauh sebelum pedang pertama diangkat di padang Karbala. Untuk memahami rangkaian peristiwa ini, kita harus kembali ke masa setelah wafatnya Nabi Muhammad. Masa ketika umat Islam yang baru saja kehilangan pemimpinnya harus menghadapi pertanyaan besar tentang siapa yang akan memimpin mereka. Dari sinilah sejarah Islam memasuki babak baru yang dikenal sebagai masa Khulafaur Rasyidin. Di masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan kemudian Ali bin Abi Thalib, umat Islam berkembang sangat cepat. Wilayah kekuasaan meluas dari Jazirah Arab hingga Persia dan Syam. Namun, di balik perluasan wilayah itu, perlahan muncul juga dinamika politik yang semakin kompleks. Perbedaan pandangan tentang pemerintahan mulai terlihat, meskipun para sahabat besar tetap berusaha menjaga persatuan umat. Ketegangan mulai memuncak pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dalam berbagai riwayat yang disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab sejarah Islam, dijelaskan bahwa pada masa akhir kepemimpinan beliau muncul gelombang pemberontakan dari berbagai wilayah. Sebagian dipicu oleh ketidakpuasan politik, sebagian lagi diperparah oleh provokasi yang disebarkan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengguncang stabilitas pemerintahan. Situasi itu akhirnya berujung pada tragedi besar lain. Dalam sejarah Islam, Khalifah Utsman bin Affan terbunuh di rumahnya sendiri di kota Madinah. Peristiwa ini menjadi titik balik yang sangat penting. Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat Islam, seorang khalifah terbunuh oleh kelompok pemberontak yang berasal dari kalangan kaum muslimin sendiri. Kematian Utsman mengguncang dunia Islam. Kota Madinah yang sebelumnya menjadi pusat persatuan umat berubah menjadi tempat penuh ketegangan. Para sahabat besar berusaha mencari jalan keluar dari krisis ini. Dalam situasi yang sangat sulit itu, kaum muslimin akhirnya membayat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib bukanlah sosok biasa. Ia adalah sepupu Nabi Muhammad, menantu beliau, dan salah satu sahabat yang paling awal memeluk Islam. Sejak kecil ia tumbuh di rumah Nabi. Ia juga dikenal sebagai pejuang yang pemberani. Dalam banyak pertempuran besar dalam sejarah Islam,
Namun ketika Ali menerima baiat sebagai khalifah, dunia Islam sudah berada dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Pembunuhan Utsman belum terselesaikan. Banyak sahabat menuntut agar para pembunuh segera dihukum. Di sisi lain, situasi politik di berbagai wilayah semakin memanas. Ketegangan itu akhirnya meledak menjadi konflik terbuka. Dalam sejarah Islam, konflik ini dikenal sebagai fitnah besar pertama. Sebuah masa ketika kaum muslimin saling berhadapan dalam peperangan yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Di tengah situasi inilah muncul tokoh lain yang kelak memainkan peran besar dalam jalannya sejarah umat Islam. Ia adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur wilayah Syam yang juga merupakan kerabat dari Khalifah Utsman bin Affan. Muawiyah menuntut agar para pembunuh Utsman segera dihukum sebelum ia memberikan baiat kepada khalifah yang baru. Sementara itu Ali menghadapi kesulitan besar karena para pemberontak yang terlibat dalam pembunuhan Utsman masih bercampur dengan masyarakat di Madinah dan Kufah. Situasi politik menjadi semakin rumit dan penuh ketegangan. Perbedaan pandangan ini akhirnya membawa umat Islam pada peristiwa Perang Siffin, sebuah pertempuran besar antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah yang berlangsung di tepi sungai Efrat. Pertempuran ini tidak menghasilkan kemenangan mutlak bagi salah satu pihak, tetapi justru memperlihatkan betapa dalamnya perpecahan yang mulai muncul di tubuh umat Islam saat itu. Di tengah semua gejolak itu, ada dua anak muda dari keluarga Nabi yang tumbuh dalam bayang-bayang peristiwa besar sejarah. Mereka adalah Hasan bin Ali dan Husain bin Ali. Keduanya adalah cucu Rasulullah yang sangat dicintai oleh beliau. Dalam riwayat-riwayat yang syahih disebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah menggendong Hasan dan Husain di hadapan para sahabat. Nabi menyebut keduanya sebagai pemimpin para pemuda penghuni surga. Para sahabat yang mendengar kalimat itu tidak pernah melupakannya. Hasan dan Husain tumbuh di tengah keluarga yang penuh kehormatan. Mereka menyaksikan langsung masa-masa sulit ketika umat Islam menghadapi konflik internal. Mereka juga menyaksikan bagaimana ayah mereka, Ali bin Abi Thalib, memimpin umat dalam situasi yang sangat berat. Ketika konflik politik semakin memuncak, tekanan terhadap kepemimpinan Ali juga semakin besar. Berbagai kelompok muncul dengan kepentingan yang berbeda. Sebagian ingin mempertahankan persatuan umat, sebagian lain justru semakin memperdalam perpecahan. Pada masa inilah, dunia Islam perlahan berubah. Kepemimpinan yang sebelumnya berjalan dengan semangat musyawarah para sahabat, mulai diwarnai persaingan politik yang lebih keras. Banyak keputusan besar harus diambil dalam keadaan yang penuh tekanan. Peristiwa inilah yang secara perlahan membentuk jalan panjang menuju tragedi yang kelak terjadi di Karbala. Sebuah tragedi yang melibatkan cucu Nabi sendiri, dan yang kelak dikenang sebagai salah satu peristiwa paling menyedihkan dalam sejarah umat Islam. Tahun demi tahun berlalu dalam suasana yang tidak pernah benar-benar tenang. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib berjalan di tengah badai konflik yang terus bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain. Kota Kufah akhirnya dijadikan pusat pemerintahan karena kondisi Madinah yang sudah tidak lagi stabil setelah rangkaian konflik politik yang panjang. Di Kufah inilah Ali berusaha menata kembali persatuan umat Islam. Namun, kenyataan di lapangan jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Sebagian kaum muslimin masih menuntut agar para pembunuh khalifah Utsman segera dihukum. Sebagian lainnya menilai bahwa situasi belum memungkinkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh karena keadaan negara yang masih kacau. Di tengah ketegangan itu muncul pula kelompok lain yang dikenal dalam sejarah sebagai kaum Khawarij. Mereka adalah kelompok yang awalnya berada dalam barisan pendukung Ali, tetapi kemudian keluar setelah peristiwa tahkim atau arbitrase dalam konflik antara Ali dan Muawiyah. Kelompok ini memiliki pandangan yang sangat keras terhadap persoalan politik dan kepemimpinan. Kaum Khawarij menganggap bahwa baik Ali maupun Muawiyah telah melakukan kesalahan besar dengan menerima proses arbitrase manusia dalam konflik tersebut. Bagi mereka, keputusan hanya boleh ditentukan oleh hukum Allah semata. Pandangan yang sangat keras ini
membuat mereka akhirnya memusuhi kedua belah pihak. Situasi politik umat Islam menjadi semakin rumit dengan munculnya berbagai kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Di satu sisi, Ali harus menghadapi tekanan dari kubu Muawiyah di wilayah Syam. Di sisi lain, muncul pemberontakan dari kelompok Khawarij yang mulai melakukan kekerasan. Di berbagai wilayah, Ali berusaha menghadapi situasi ini dengan keteguhan yang luar biasa. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa beliau berusaha menghindari pertumpahan darah sejauh mungkin. Namun dalam kondisi tertentu konflik bersenjata tidak dapat dihindari. Salah satu peristiwa penting adalah pertempuran Nahrawan ketika pasukan Ali akhirnya menghadapi kelompok Khawarij yang melakukan pemberontakan bersenjata. Pertempuran itu berhasil meredakan kekuatan mereka untuk sementara waktu, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan ancaman yang mereka bawa. Di tengah situasi politik yang terus bergolak, itulah terjadi sebuah peristiwa yang kembali mengguncang dunia Islam pada suatu pagi di kota Kufah, ketika Ali bin Abi Thalib sedang menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Seorang anggota kelompok Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam menyerangnya dengan pedang beracun. Serangan itu sangat fatal. Ali terluka parah dan akhirnya wafat beberapa hari kemudian. Dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib, dunia Islam kembali kehilangan seorang pemimpin besar yang memiliki kedekatan sangat khusus dengan Nabi Muhammad. Kematian Ali menandai berakhirnya satu bab penting dalam sejarah Islam. Namun peristiwa ini juga membuka bab berikutnya yang tidak kalah menentukan bagi masa depan umat Islam. Setelah wafatnya Ali, kaum muslimin di Kufah membaiat putranya yang paling tua, Hasan bin Ali, sebagai khalifah. Hasan adalah cucu Nabi yang sangat dihormati oleh kaum muslimin. Ia dikenal sebagai sosok yang lembut, bijaksana, dan memiliki kedalaman ilmu agama. Namun situasi yang dihadapi Hasan tidaklah mudah. Kekuasaan Muawiyah di wilayah Syam sudah sangat kuat. Ia memiliki dukungan militer yang besar dan struktur pemerintahan yang stabil di wilayah tersebut. Sementara di Kufah sendiri, dukungan terhadap Hasan tidak sepenuhnya solid. Dalam berbagai catatan sejarah yang diriwayatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dijelaskan bahwa sebagian pasukan di Kufah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan setelah bertahun-tahun hidup dalam konflik. Sebagian bahkan mulai ragu untuk melanjutkan peperangan melawan Muawiyah. Hasan bin Ali menyadari bahwa jika konflik terus dilanjutkan, maka pertumpahan darah kaum muslimin akan semakin besar. Ia juga mengetahui bahwa kondisi internal pasukannya tidak sekuat yang terlihat di permukaan. Dalam situasi yang sangat sulit itu, Hasan mengambil sebuah keputusan besar yang kemudian dikenang dalam sejarah sebagai salah satu langkah paling penting untuk menjaga persatuan umat Islam. Ia memilih melakukan perjanjian damai dengan Muawiyah. Keputusan ini pada awalnya mengejutkan banyak pihak. Sebagian orang menganggap bahwa Hasan menyerahkan kekuasaan begitu saja. Namun para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat peristiwa ini dari sudut pandang yang jauh lebih dalam. Dalam sebuah riwayat Sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda tentang Hasan bin Ali. Nabi mengatakan bahwa cucunya itu adalah seorang pemimpin dan melalui dirinya Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Perjanjian damai antara Hasan dan Muawiyah akhirnya disepakati. Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dengan sejumlah syarat yang bertujuan menjaga stabilitas umat Islam. Tahun itu kemudian dikenal dalam sejarah sebagai tahun persatuan umat Islam. Muawiyah menjadi khalifah tunggal bagi seluruh wilayah Islam dengan berakhirnya konflik antara Kufah dan Syam. Dunia Islam untuk sementara waktu kembali berada dalam keadaan yang lebih stabil. Hasan bin Ali memilih untuk meninggalkan urusan politik dan kembali hidup lebih tenang di kota Madinah. Ia tidak lagi terlibat dalam perebutan kekuasaan. Fokusnya lebih banyak pada ibadah, ilmu, dan kehidupan keluarga. Namun di tengah ketenangan itu, sejarah sebenarnya sedang bergerak perlahan menuju arah yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Sebab beberapa tahun kemudian,
sebuah keputusan politik akan diambil oleh Muawiyah yang kelak menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam munculnya tragedi Karbala. Setelah perjanjian damai antara Hasan bin Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan disepakati, dunia Islam memasuki masa yang relatif lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Konflik bersenjata yang sebelumnya menguras tenaga dan darah kaum muslimin mulai mereda. Wilayah kekuasaan Islam yang sangat luas kembali berada di bawah satu kepemimpinan Muawiyah. Memindahkan pusat pemerintahan ke kota Damaskus di wilayah Syam. Dari kota inilah ia mengatur pemerintahan yang membentang dari Persia hingga Afrika Utara. Banyak catatan sejarah yang diriwayatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muawiyah dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kemampuan administrasi dan politik yang sangat kuat. Ia membangun sistem pemerintahan yang lebih terorganisir dibandingkan masa sebelumnya. Armada laut diperkuat, administrasi wilayah diperbaiki, stabilitas keamanan dijaga dengan ketat. Di banyak wilayah, masyarakat mulai merasakan kembali ketenangan setelah bertahun-tahun hidup dalam konflik internal. Namun di balik stabilitas itu, dunia Islam sebenarnya sedang mengalami perubahan besar dalam sistem politiknya. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pemimpin dipilih melalui baiat dan musyawarah para sahabat. Sistem ini berjalan selama masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Pada masa Muawiyah, sistem pemerintahan mulai berkembang menjadi bentuk yang berbeda. Kekuasaan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada musyawarah para sahabat, tetapi mulai mengarah pada model dinasti yang lebih terpusat. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia berkembang perlahan melalui berbagai keputusan politik yang diambil selama masa pemerintahan Muawiyah. Salah satu keputusan yang paling berpengaruh adalah ketika Muawiyah mulai mempertimbangkan siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin setelah ia wafat. Pertanyaan tentang suksesi kepemimpinan ini menjadi sangat sensitif. Dunia Islam baru saja keluar dari masa konflik panjang. Banyak tokoh besar dari kalangan sahabat masih hidup, terutama di kota Madinah yang tetap menjadi pusat ilmu dan tradisi Islam. Di kota Madinah tinggal sejumlah tokoh penting yang memiliki kedudukan sangat tinggi di mata umat. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Husain bin Ali, cucu Rasulullah yang dikenal dengan keberanian dan keteguhan prinsipnya. Nama Husain bin Ali memiliki tempat yang sangat istimewa dalam hati kaum muslimin. Ia adalah putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad. Sejak kecil ia tumbuh dalam rumah tangga yang penuh dengan ilmu dan keteladanan. Para sahabat yang masih hidup sangat menghormatinya. Mereka mengingat bagaimana Nabi Muhammad pernah memeluk Husain di hadapan para sahabat dan menyatakan kecintaannya kepada kedua cucunya. Di tengah posisi yang sangat dihormati, itulah Husain menjalani kehidupan yang relatif tenang di Madinah setelah perjanjian damai yang dilakukan oleh kakaknya Hasan. Namun sebuah peristiwa kembali mengguncang keluarga Nabi. Hasan bin Ali wafat di Madinah setelah beberapa tahun hidup jauh dari konflik politik. Dengan wafatnya Hasan, perhatian kaum muslimin yang mencintai keluarga Nabi semakin tertuju kepada Husain bin Ali. Pada saat yang hampir bersamaan, Muawiyah mulai mengambil langkah politik yang sangat penting. Ia mulai mengusahakan agar putranya, Yazid bin Muawiyah, diakui sebagai penerus kepemimpinan setelah dirinya. Keputusan ini menjadi salah satu langkah paling kontroversial dalam sejarah politik Islam awal. Sebab untuk pertama kalinya dalam sejarah umat Islam, kekuasaan akan diwariskan secara langsung dari ayah kepada anak. Sebagian tokoh kaum muslimin menerima keputusan ini karena menganggap stabilitas negara lebih penting daripada membuka kembali konflik politik yang bisa memecah belah umat. Namun sebagian tokoh lain merasa bahwa langkah tersebut tidak sejalan dengan tradisi musyawarah yang telah berjalan pada masa sebelumnya. Di antara tokoh yang dikenal tidak memberikan dukungan secara terbuka terhadap rencana ini adalah Husain bin Ali.
Ia tidak melakukan pemberontakan, tetapi juga tidak memberikan bayat kepada Yazid selama Muawiyah masih hidup. Sikap ini sebenarnya sangat hati-hati. Husain tidak ingin memicu konflik baru di tengah umat Islam. Ia tetap menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk dengan pemerintahan Muawiyah. Sementara itu, Muawiyah berusaha memastikan bahwa transisi kekuasaan kelak dapat berjalan tanpa gejolak besar. Ia mengirim utusan ke berbagai wilayah untuk memperoleh dukungan bagi putranya. Sebagian wilayah memberikan baiat kepada Yazid, bahkan sebelum Muawiyah wafat. Namun di kota Madinah, situasinya jauh lebih sensitif, karena di sanalah tinggal para sahabat dan keluarga Nabi yang memiliki pengaruh besar dalam pandangan umat Islam. Nama Husain bin Ali menjadi salah satu figur yang paling diperhatikan dalam persoalan ini. Bukan karena ia sedang membangun kekuatan politik, tetapi karena kedudukannya sebagai cucu Rasulullah membuat sikapnya memiliki makna yang sangat besar di mata kaum muslimin. Tahun demi tahun berlalu, sementara persoalan suksesi ini terus bergerak di balik layar politik dunia Islam, hingga akhirnya datang sebuah momen yang mengubah semuanya. Muawiyah bin Abi Sufyan wafat setelah memimpin dunia Islam selama hampir 20 tahun. Dengan wafatnya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah secara resmi menjadi khalifah yang baru. Perubahan kepemimpinan ini segera memunculkan gelombang ketegangan di beberapa wilayah, terutama di kota Madinah, sebab salah satu perintah pertama dari pemerintahan yang baru adalah memastikan bahwa tokoh-tokoh penting di Madinah memberikan baiat kepada khalifah yang baru berita wafatnya. Muawiyah bin Abi Sufyan menyebar cepat ke berbagai wilayah dunia Islam di Damaskus. Yazid bin Muawiyah segera mengambil alih pemerintahan. Ia kini memegang kekuasaan atas wilayah yang sangat luas, dari Persia hingga Afrika Utara. Namun, ia juga memahami bahwa kekuasaan itu belum sepenuhnya kokoh sebelum tokoh-tokoh besar umat memberikan baiat kepadanya. Salah satu wilayah yang paling diperhatikan adalah kota Madinah. Kota ini bukan sekadar kota biasa. Disinilah Nabi Muhammad pernah memimpin umat. Di kota ini pula banyak sahabat besar masih tinggal. Dukungan atau penolakan dari Madinah memiliki makna yang sangat besar bagi legitimasi seorang pemimpin. Karena itulah, Yazid segera mengirim surat kepada gubernur Madinah saat itu, Walid bin Utbah bin Abi Sufyan. Dalam surat tersebut ia memerintahkan agar beberapa tokoh penting segera diminta memberikan baiat. Di antara nama yang disebut secara khusus adalah Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair. Perintah ini tidak sederhana. Kedua tokoh tersebut memiliki kedudukan yang sangat tinggi di tengah masyarakat. Husain bin Ali adalah cucu Rasulullah yang sangat dihormati. Sementara Abdullah bin Zubair adalah putra dari Zubair bin Awam, salah satu sahabat besar Nabi. Walid bin Utbah memahami bahwa situasi ini sangat sensitif. Ia tidak ingin persoalan baiat berubah menjadi konflik terbuka di kota Madinah. Karena itu ia memilih untuk memanggil Husain bin Ali secara pribadi pada malam hari, bukan di hadapan masyarakat luas. Utusan dikirim untuk menyampaikan undangan tersebut. Ketika pesan itu sampai kepada Husain, ia segera menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Waktu pemanggilan yang dilakukan pada malam hari menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar urusan biasa. Namun Husain tidak datang sendirian. Ia mengajak beberapa kerabatnya dari keluarga Bani Hashim untuk ikut mengantarnya sampai di luar tempat pertemuan. Ia meminta mereka menunggu di dekat pintu sebagai langkah kehati-hatian jika situasi berubah menjadi tegang. Ketika Husain memasuki majelis pertemuan, di sana telah hadir Gubernur Walid bin Utbah bersama seorang tokoh lain yang sangat berpengaruh di Madinah, yaitu Marwan bin Hakam. Keduanya mengetahui bahwa percakapan malam itu akan menentukan banyak hal dalam perjalanan sejarah umat Islam. Walid membuka pembicaraan dengan menyampaikan kabar wafatnya Muawiyah. Ia kemudian menjelaskan bahwa Yazid kini telah menjadi khalifah dan meminta agar Husain memberikan baiat kepadanya. Husain mendengarkan dengan tenang. Ia tidak langsung memberikan jawaban. Ia memahami bahwa keputusan yang akan diambil tidak hanya menyangkut dirinya pribadi, tetapi juga memiliki dampak besar bagi umat Islam secara keseluruhan.
Dalam berbagai riwayat sejarah yang disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dijelaskan bahwa Husain menjawab dengan sikap yang sangat hati-hati. Ia mengatakan bahwa baiat bukanlah perkara yang dilakukan secara diam-diam pada malam hari. Baiat seharusnya dilakukan secara terbuka di hadapan masyarakat. Jawaban ini sebenarnya merupakan cara halus untuk menunda keputusan tanpa langsung menolak secara terbuka. Namun di dalam majelis itu ada seseorang yang memandang situasi ini dengan cara berbeda. Marwan bin Hakam segera berbicara kepada Walid dengan nada tegas. Ia menyarankan agar Husain tidak dibiarkan pergi sebelum memberikan baiat. Menurutnya, jika Husain keluar dari majelis tanpa memberikan baiat, maka situasi bisa menjadi jauh lebih sulit di kemudian hari. Suasana di ruangan itu menjadi sangat tegang. Walid berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, ia harus menjalankan perintah dari pemerintahan pusat. Di sisi lain, ia juga memahami kedudukan Husain sebagai cucu Rasulullah yang sangat dihormati oleh masyarakat Madinah. Walid akhirnya memilih tidak menggunakan kekerasan malam itu. Ia membiarkan Husain meninggalkan majelis tanpa memaksanya memberikan baiat. Keputusan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat menentukan bagi rangkaian peristiwa yang akan terjadi setelahnya. Ketika Husain keluar dari pertemuan itu, ia segera kembali ke rumahnya. Ia mengetahui bahwa situasi di Madinah sudah tidak lagi aman baginya. Tekanan untuk memberikan baiat kemungkinan akan terus meningkat dalam waktu dekat. Tidak lama setelah peristiwa itu, Abdullah bin Zubair juga mengambil keputusan yang hampir sama. Ia memilih meninggalkan Madinah. Sebelum tekanan politik menjadi semakin besar, beberapa hari kemudian, Husain bin Ali juga mengambil langkah yang sama. Ia meninggalkan kota Madinah bersama keluarganya. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ia adalah langkah yang diambil dalam situasi politik yang sangat genting. Tujuan pertama yang dipilih oleh Husain adalah kota Makkah. Kota suci yang dihormati oleh seluruh kaum muslimin itu dianggap sebagai tempat yang lebih aman untuk sementara waktu. Di sana Husain berharap dapat menjauh dari tekanan politik yang sedang berkembang di Madinah. Perjalanan menuju Makkah dilakukan bersama keluarga dan sejumlah pengikut setianya. Di antara rombongan itu terdapat perempuan-perempuan dari keluarga Nabi, anak-anak, serta beberapa sahabat yang setia kepada keluarga Bani Hashim. Kedatangan Husain di Makkah segera menarik perhatian banyak orang. Berita bahwa cucu Rasulullah meninggalkan Madinah menyebar dengan cepat. Banyak kaum muslimin datang menemuinya untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di tengah keramaian kota suci itu, Husain menjalani hari-hari dengan penuh kehati-hatian. Ia tidak memulai pemberontakan. Ia juga tidak mengumumkan rencana politik apapun. Namun keberadaannya sendiri sudah cukup untuk menimbulkan perhatian besar di berbagai wilayah dunia Islam. Sementara itu di tempat yang jauh dari Makkah, di sebuah kota yang pernah menjadi pusat pemerintahan ayahnya dahulu, sebuah gelombang peristiwa mulai bergerak yang kelak akan membawa Husain menuju takdir yang sangat tragis. Kota itu bernama Kufah, kota yang dahulu pernah menjadi pusat kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Kota yang penduduknya pernah mengangkat ayah Husain sebagai khalifah. Dan dari kota itulah sebuah rangkaian surat mulai dikirim kepada cucu Rasulullah. Kota Kufah memiliki sejarah yang sangat khusus dalam perjalanan politik dunia Islam. Kota ini dibangun pada masa awal penaklukan wilayah Irak dan kemudian berkembang menjadi salah satu pusat militer dan administrasi yang penting. Ribuan pasukan kaum muslimin tinggal di sana bersama keluarga mereka dan para ulama yang datang dari berbagai wilayah. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, Kufah pernah menjadi pusat kekhalifahan. Dari kota inilah Ali memimpin pasukan dalam berbagai konflik besar yang terjadi pada masa itu. Banyak penduduk Kufah yang memiliki kenangan kuat terhadap kepemimpinan beliau. Ketika berita bahwa Husain bin Ali meninggalkan Madinah dan berada di Makkah sampai ke Kufah, suasana kota itu mulai berubah. Banyak orang mengingat kembali masa ketika ayah Husain memimpin mereka. Sebagian dari mereka merasa bahwa keluarga Nabi memiliki hak moral yang sangat besar untuk memimpin umat dalam
berbagai catatan sejarah yang diriwayatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dijelaskan bahwa sejumlah tokoh Kufah mulai berkumpul untuk membicarakan situasi politik yang sedang berkembang. Mereka melihat bahwa dunia Islam kini berada di bawah kepemimpinan Yazid bin Muawiyah, sementara cucu Rasulullah berada di Makkah tanpa memberikan baiat. Dari pertemuan-pertemuan inilah muncul sebuah gagasan yang kelak akan membawa dampak besar. Sebagian tokoh Kufah mulai mengusulkan agar Husain bin Ali diundang datang ke Kufah dan memimpin mereka. Mereka meyakini bahwa jika cucu Rasulullah datang ke kota itu, maka banyak orang akan mendukungnya. Kufah memiliki jumlah pasukan yang besar dan pernah menjadi pusat kekuasaan ayahnya. Harapan-harapan ini kemudian dituangkan dalam bentuk surat. Surat pertama dikirim kepada Husain di Makkah oleh sekelompok tokoh Kufah. Isi surat itu penuh dengan ungkapan kesetiaan dan dukungan. Mereka menulis bahwa penduduk Kufah tidak menerima kepemimpinan Yazid dan siap memberikan baiat kepada Husain sebagai pemimpin. Surat itu bukan satu-satunya. Dalam waktu yang relatif singkat, semakin banyak surat dikirim dari Kufah ke Makkah. Riwayat sejarah menyebutkan bahwa jumlahnya mencapai ratusan bahkan ribuan surat dari berbagai kelompok masyarakat. Isi surat-surat itu hampir sama. Mereka menyatakan bahwa Kufah siap mendukung Husain. Mereka juga mengatakan bahwa kota itu tidak memiliki pemimpin yang mereka akui dan menunggu kedatangan cucu Rasulullah untuk memimpin mereka. Ketika surat-surat ini sampai ke tangan Husain bin Ali di Makkah, ia tidak langsung mengambil keputusan. Ia memahami bahwa janji politik tidak selalu sama dengan kenyataan di lapangan. Sejarah masa lalu Kufah juga menunjukkan bahwa kota itu sering mengalami perubahan sikap dalam situasi politik yang sulit. Karena itulah, Husain memilih langkah yang sangat hati-hati. Ia memutuskan untuk mengirim seseorang yang dapat dipercaya untuk menilai situasi. Di Kufah secara langsung, orang yang dipilih untuk menjalankan tugas penting ini adalah Muslim bin Aqil. Ia adalah sepupu Husain bin Ali yang dikenal sebagai sosok yang saleh, berani, dan memiliki kecerdasan dalam membaca situasi. Muslim bin Aqil berangkat dari Makkah menuju Kufah dengan membawa misi yang sangat jelas. Ia harus memastikan apakah dukungan yang dijanjikan oleh penduduk Kufah benar-benar nyata atau hanya sekadar janji dalam surat. Perjalanan menuju Kufah bukan perjalanan singkat. Ia harus menempuh jalur panjang melintasi padang pasir dan wilayah yang berada di bawah pengawasan pemerintahan pusat. Ketika Muslim bin Aqil akhirnya tiba di Kufah, kedatangannya disambut oleh sejumlah tokoh yang sebelumnya menulis surat kepada Husain. Mereka menyambutnya dengan penuh semangat dan menyatakan kesetiaan mereka kepada keluarga Nabi. Pertemuan demi pertemuan mulai dilakukan secara rahasia di berbagai rumah penduduk Kufah. Dalam pertemuan itu, banyak orang datang untuk menyatakan dukungan mereka kepada Husain bin Ali. Riwayat sejarah menyebutkan bahwa ribuan orang akhirnya memberikan baiat kepada Husain melalui tangan Muslim bin Aqil sebagai wakilnya. Jumlah dukungan yang besar ini membuat situasi di Kufah tampak sangat menjanjikan bagi keluarga Nabi. Muslim bin Aqil kemudian mengirim surat kepada Husain di Makkah. Dalam surat itu ia melaporkan bahwa dukungan di Kufah sangat besar dan meminta agar Husain segera datang ke kota tersebut. Namun pada saat yang hampir bersamaan, kabar tentang aktivitas ini juga mulai sampai ke telinga pemerintahan pusat di Damaskus. Yazid bin Muawiyah menyadari bahwa situasi di Kufah bisa berkembang menjadi ancaman serius bagi stabilitas pemerintahannya. Tokoh itu bernama Ubaidullah bin Ziyad. Ia sebelumnya menjabat sebagai gubernur di Basra dan dikenal memiliki kemampuan politik yang kuat serta tidak ragu mengambil tindakan keras untuk menjaga kekuasaan. Ubaidullah bin Ziyad diperintahkan segera pergi ke Kufah dan mengendalikan situasi sebelum dukungan terhadap Husain berkembang lebih jauh. Kedatangannya di kota itu akan menjadi salah satu titik balik paling menentukan
dalam perjalanan menuju tragedi Karbala. Pada saat itu Muslim bin Aqil masih berada di Kufah dan dukungan masyarakat tampak begitu besar. Ribuan orang telah memberikan baiat. Kota itu terlihat seperti siap menyambut kedatangan cucu Rasulullah. Namun sejarah sering bergerak dengan cara yang tidak terduga. Di balik dukungan yang tampak begitu kuat di permukaan, sebenarnya terdapat ketakutan, tekanan politik, dan perubahan sikap yang dalam waktu singkat akan mengubah seluruh keadaan di Kufah. Secara dramatis, ketika Ubaidullah bin Ziyad menerima perintah dari Yazid bin Muawiyah untuk menuju Kufah, ia memahami bahwa tugas yang diembannya bukan tugas biasa. Kota Kufah dikenal sebagai wilayah yang mudah berubah arah dalam situasi politik yang tegang. Jika tidak ditangani dengan cepat, dukungan yang sedang mengalir kepada Husain bin Ali bisa berkembang menjadi pemberontakan besar. Ubaidullah bin Ziyad berangkat menuju Kufah dengan strategi yang sangat hati-hati. Ia tidak memasuki kota itu secara terbuka sebagai gubernur yang baru. Dalam beberapa riwayat sejarah disebutkan bahwa ia datang pada malam hari dengan wajah tertutup, sehingga sebagian orang sempat mengira bahwa yang datang adalah Husain bin Ali. Kabar kedatangan seorang tokoh penting dengan wajah tertutup segera menyebar di tengah masyarakat Kufah. Sebagian orang bahkan sempat menyambutnya dengan harapan bahwa cucu Rasulullah telah tiba di kota mereka. Namun ketika ia memasuki istana pemerintahan dan identitasnya terungkap, situasi segera berubah. Ubaidullah bin Ziyad kini secara resmi memegang kendali atas Kufah. Langkah pertamanya adalah mengumpulkan para tokoh masyarakat dan kepala suku yang memiliki pengaruh besar di kota tersebut. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan peringatan yang sangat tegas. Ia mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak akan mentolerir gerakan apapun yang dapat mengancam stabilitas negara. Ia juga memperingatkan bahwa siapapun yang terlibat dalam gerakan mendukung pemberontakan akan menghadapi hukuman yang sangat berat. Pidato itu segera menciptakan suasana ketakutan di kalangan para pemimpin suku. Banyak dari mereka memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan anggota sukunya. Ancaman dari gubernur baru membuat mereka mulai berpikir ulang tentang keterlibatan mereka dalam gerakan yang sedang berkembang. Setelah itu Ubaidullah bin Ziyad memerintahkan aparat keamanan untuk mencari informasi tentang keberadaan Muslim bin Aqil. Ia mengetahui bahwa sepupu Husain itu adalah tokoh utama yang mengoordinasikan dukungan di Kufah. Sementara itu Muslim bin Aqil masih berada di kota tersebut dan terus menerima baiat dari masyarakat. Pada awalnya dukungan terlihat sangat besar. Ribuan orang telah menyatakan kesetiaan kepada Husain melalui dirinya. Namun, perubahan suasana di kota Kufah mulai terasa perlahan. Para kepala suku yang sebelumnya memberikan dukungan mulai menarik diri satu persatu setelah menerima tekanan dari gubernur baru. Sebagian dari mereka dipanggil secara khusus oleh Ubaidullah bin Ziyad dan diperingatkan secara langsung tentang konsekuensi yang akan mereka hadapi jika tetap mendukung gerakan tersebut. Ancaman terhadap keselamatan keluarga dan harta mereka membuat banyak orang mulai ragu. Perubahan sikap ini terjadi sangat cepat. Orang-orang yang sebelumnya datang berbondong-bondong untuk memberikan baiat kini mulai menjauh. Pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ramai mulai menjadi semakin sepi. Muslim bin Aqil mulai menyadari bahwa situasi di Kufah tidak lagi sama seperti beberapa hari sebelumnya. Ia mencoba tetap bertahan dan mencari dukungan dari para pengikut yang masih setia. Namun tekanan dari pemerintah semakin kuat. Ubaidullah bin Ziyad mengirim pasukan untuk mencari dan menangkap Muslim bin Aqil. Informasi tentang keberadaannya perlahan mulai terungkap karena adanya orang-orang yang memilih melapor kepada pemerintah demi menyelamatkan diri mereka sendiri dalam keadaan yang semakin sulit. Muslim bin Aqil akhirnya berpindah-pindah tempat untuk menghindari penangkapan. Ia sempat bersembunyi di rumah seorang wanita yang bersimpati kepada perjuangannya. Namun, persembunyian itu tidak bertahan lama. Informasi tentang keberadaannya akhirnya sampai kepada pasukan gubernur. Rumah tempat ia bersembunyi segera dikepung oleh pasukan bersenjata.
Muslim bin Aqil menyadari bahwa tidak ada jalan keluar lagi. Ia keluar menghadapi pasukan yang mengepung rumah tersebut. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ia melawan dengan keberanian yang luar biasa. Meskipun jumlah pasukan yang menghadapinya jauh lebih besar. Pertempuran singkat terjadi di jalan-jalan Kufah. Muslim bin Aqil bertahan selama mungkin. Meskipun ia akhirnya terluka dan kelelahan. Pasukan gubernur akhirnya berhasil menangkapnya. Ia kemudian dibawa ke hadapan Ubaidullah bin Ziyad di istana pemerintahan Kufah. Pertemuan antara keduanya berlangsung dalam suasana yang sangat tegang. Ubaidullah menuduhnya datang untuk memecah belah umat dan menantang kekuasaan Khalifah. Muslim bin Aqil menjawab dengan tegas bahwa ia hanya menjalankan amanah dari Husain bin Ali dan datang karena undangan dari penduduk Kufah sendiri. Namun keputusan sudah diambil. Pemerintah tidak ingin memberi ruang bagi gerakan yang dianggap berpotensi menjadi pemberontakan. Tidak lama kemudian hukuman dijatuhkan. Muslim bin Aqil dieksekusi di Kufah. Peristiwa ini menjadi pukulan besar bagi gerakan yang sebelumnya tampak begitu kuat di kota tersebut. Namun tragedi itu belum berhenti di sana. Pada saat Muslim bin Aqil menghadapi hari-hari terakhirnya di Kufah, di tempat yang jauh dari sana, Husain bin Ali sebenarnya telah memulai perjalanan menuju kota itu. Ia belum mengetahui bahwa situasi di Kufah telah berubah secara drastis. Surat yang dikirim oleh Muslim bin Aqil sebelumnya masih menjadi kabar terakhir yang ia terima. Surat yang mengatakan bahwa ribuan orang di Kufah siap menyambut kedatangannya. Sementara itu, jalan panjang menuju Kufah telah terbentang di hadapan rombongan kecil yang membawa keluarga Nabi, sebuah perjalanan yang kelak akan membawa mereka menuju salah satu tragedi paling memilukan dalam sejarah umat Islam di kota Makkah. Husain bin Ali masih menerima tamu yang datang dari berbagai wilayah. Banyak orang ingin mengetahui sikap cucu Rasulullah terhadap situasi politik yang sedang berkembang. Sebagian datang sekadar untuk mendengar kabar, sebagian lagi datang membawa dukungan dan harapan. Di tengah kesibukan itu, surat dari Muslim bin Aqil akhirnya sampai ke tangan Husain. Surat tersebut menjelaskan bahwa ribuan penduduk Kufah telah memberikan baiat dan menunggu kedatangannya. Muslim juga menyampaikan bahwa situasi di kota itu tampak sangat mendukung bagi kepemimpinan Husain. Bagi Husain, laporan itu memiliki arti yang sangat besar. Kufah bukan kota asing bagi keluarganya. Kota itu pernah menjadi pusat pemerintahan ayahnya, Ali bin Abi Thalib. Banyak penduduknya dikenal memiliki kecintaan kepada keluarga Nabi. Namun Husain tetap berhati-hati. Ia memahami bahwa perjalanan menuju Kufah bukan sekadar perjalanan biasa. Ia harus mempertimbangkan keselamatan keluarganya, serta dampak besar yang mungkin terjadi bagi umat Islam. Pada saat yang sama, tekanan politik dari pemerintahan Yazid juga mulai terasa di Makkah. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pihak pemerintah mengawasi pergerakan Husain dengan sangat ketat. Ada kekhawatiran bahwa jika ia tetap berada di kota suci itu, konflik bersenjata dapat terjadi di wilayah yang sangat dihormati oleh kaum muslimin. Husain tidak ingin kota Makkah menjadi tempat pertumpahan darah. Ia juga tidak ingin ibadah haji terganggu oleh konflik politik. Karena itulah, ia mengambil keputusan yang sangat penting. Ia memilih meninggalkan Makkah sebelum musim haji mencapai puncaknya. Keputusan ini membuat banyak orang terkejut, karena biasanya kaum muslimin datang ke Makkah justru untuk menyempurnakan ibadah haji mereka. Namun bagi Husain, menjaga kesucian kota itu jauh lebih penting. Ia tidak ingin konflik politik berkembang di tempat yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rombongan Husain kemudian memulai perjalanan panjang menuju Irak. Di dalam rombongan itu, terdapat anggota keluarga yang sangat dekat dengannya. Ada saudara-saudara laki-laki, keponakan, anak-anak, serta perempuan-perempuan dari keluarga Nabi. Jumlah mereka sebenarnya tidak besar. Sebagian adalah keluarga, sebagian lagi adalah sahabat yang setia mendampingi cucu Rasulullah dalam perjalanan yang penuh ketidakpastian ini. Ketika kabar keberangkatan Husain menyebar, beberapa tokoh besar di Makkah dan Madinah mencoba menasihatinya.
agar tidak melanjutkan perjalanan ke Kufah mereka. Khawatir bahwa dukungan dari penduduk Kufah tidak sekuat yang terlihat dalam surat-surat yang dikirim. Di antara yang memberikan nasihat adalah Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Keduanya adalah sahabat yang dikenal memiliki pengalaman dan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi politik yang rumit. Mereka mengingatkan Husain tentang sejarah Kufah yang sering berubah sikap dalam masa konflik. Mereka khawatir bahwa cucu Rasulullah akan menghadapi bahaya besar jika datang ke sana. Husain mendengarkan semua nasihat itu dengan penuh hormat. Ia memahami kekhawatiran yang disampaikan oleh para sahabat. Namun, ia juga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menanggapi undangan yang datang dari penduduk Kufah. Selain itu, ia juga tidak ingin memberikan baiat kepada Yazid tanpa mempertimbangkan situasi umat Islam secara menyeluruh. Dalam pandangannya, persoalan ini bukan sekadar soal kekuasaan, tetapi juga menyangkut prinsip kepemimpinan dalam umat. Perjalanan rombongan Husain terus bergerak meninggalkan wilayah Hijaz menuju arah Irak. Padang pasir yang luas membentang di hadapan mereka. Perjalanan itu berlangsung berhari-hari di tengah panas gurun yang menyengat. Di tengah perjalanan itulah Husain mulai menerima kabar yang mengkhawatirkan. Beberapa orang yang datang dari arah Irak membawa berita bahwa situasi di Kufah telah berubah. Mereka mendengar bahwa Muslim bin Aqil Utusan Hasi telah ditangkap dan dibunuh oleh gubernur baru. Kabar itu membuat rombongan Husain terdiam. Jika berita itu benar, maka dukungan yang sebelumnya dijanjikan oleh penduduk Kufah mungkin telah hilang. Sebagian orang dalam rombongan menyarankan agar perjalanan dihentikan dan kembali ke Makkah. Namun, Husain tidak langsung mengambil keputusan. Ia ingin memastikan kebenaran berita tersebut. Beberapa waktu kemudian, rombongan bertemu dengan seseorang yang datang dari Kufah dan membawa kabar yang lebih jelas. Orang itu menyampaikan bahwa Muslim bin Aqil memang telah dieksekusi dan para pendukungnya di Kufah telah tercerai-berai. Kabar itu seperti petir di tengah perjalanan panjang rombongan kecil tersebut. Situasi yang sebelumnya tampak penuh harapan kini berubah menjadi sangat berbahaya. Sebagian orang dalam rombongan mulai merasa khawatir. Mereka menyadari bahwa perjalanan ini mungkin akan membawa mereka menghadapi pasukan pemerintah yang jauh lebih besar. Namun di tengah suasana yang penuh ketegangan itu, Husain tetap melanjutkan perjalanan. Ia menyadari bahwa mundur sekarang pun tidak menjamin keselamatan. Situasi politik sudah bergerak terlalu jauh. Sementara itu di Kufah, Gubernur Ubaidullah bin Ziyad telah menerima laporan bahwa Husain bin Ali sedang bergerak menuju wilayah Irak. Mendengar kabar itu, ia segera mengambil langkah cepat. Pasukan mulai dikirim untuk mengawasi jalur-jalur yang mungkin dilalui oleh rombongan cucu Rasulullah. Perintah diberikan agar mereka menghadang perjalanan tersebut sebelum Husain mencapai kota Kufah. Langkah-langkah ini akan membawa rombongan kecil yang dipimpin oleh cucu Nabi menuju sebuah tempat di tepi sungai Efrat, tempat yang kelak akan dikenal oleh seluruh dunia Islam dengan satu nama yang tidak pernah dilupakan sepanjang sejarah Karbala. Perjalanan rombongan Husain bin Ali terus bergerak melintasi padang pasir yang luas menuju wilayah Irak. Langit, gurun yang terik, dan jalan panjang yang sunyi menjadi saksi langkah-langkah kecil rombongan yang membawa keluarga Nabi itu. Di dalam rombongan tersebut tidak hanya terdapat para laki-laki yang siap menghadapi bahaya, tetapi juga perempuan dan anak-anak dari keluarga Rasulullah. Setelah kabar tentang wafatnya Muslim bin Aqil dipastikan kebenarannya, suasana dalam rombongan berubah menjadi jauh lebih serius. Orang-orang yang bersama Husain memahami bahwa perjalanan ini kini tidak lagi menuju kota yang siap menyambut mereka. Sebaliknya, perjalanan ini mungkin akan membawa mereka langsung ke wilayah yang sudah berada di bawah pengawasan ketat pasukan pemerintah. Di tengah perjalanan itu, rombongan Husain akhirnya bertemu dengan sekelompok pasukan berkuda yang datang dari arah Kufah. Pasukan ini dipimpin oleh seorang komandan bernama Her bin Yazid, membawa sejumlah prajurit yang diperintahkan untuk mengawasi pergerakan cucu Rasulullah. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana yang penuh ketegangan.
Kedua pihak berhenti di tengah padang pasir yang luas. Pasukan berkuda berdiri berhadapan dengan rombongan kecil yang membawa keluarga Nabi. Namun dalam berbagai riwayat sejarah yang diriwayatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dijelaskan bahwa pertemuan pertama ini tidak langsung berubah menjadi pertempuran. Harb bin Yazid datang dengan perintah untuk menghadang perjalanan Husain, tetapi bukan untuk menyerangnya saat itu. Husain berbicara kepada pasukan tersebut dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa dirinya datang menuju Kufah karena undangan dari penduduk kota itu. Ia juga menunjukkan surat-surat yang sebelumnya dikirim oleh masyarakat Kufah sebagai bukti bahwa perjalanan ini bukanlah gerakan pemberontakan yang ia mulai sendiri. Her mendengarkan penjelasan itu. Ia berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, ia adalah komandan pasukan yang harus menjalankan perintah gubernur Kufah. Di sisi lain, ia sadar bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah cucu Rasulullah yang sangat dihormati oleh kaum muslimin. Situasi itu membuat pertemuan berlangsung dengan ketegangan yang aneh. Tidak ada serangan yang dilakukan, tetapi juga tidak ada kebebasan bagi Husain untuk melanjutkan perjalanan menuju Kufah, kemudian menyampaikan perintah yang ia bawa. Ia diminta untuk memastikan bahwa Husain tidak memasuki kota Kufah. Ia juga tidak diizinkan kembali ke arah Hijaz tanpa keputusan dari gubernur. Akhirnya, rombongan Husain diarahkan untuk bergerak ke arah wilayah lain yang tidak langsung menuju Kufah. Pasukan Hur mengikuti perjalanan itu dari jarak dekat untuk memastikan bahwa rombongan tersebut tetap berada dalam pengawasan. Hari demi hari berlalu dalam situasi yang penuh tekanan. Rombongan kecil itu kini berjalan di bawah bayang-bayang pasukan yang mengawasi setiap langkah mereka. Sementara itu, laporan tentang pergerakan ini terus dikirim kepada Gubernur Ubaidullah bin Ziyad di Kufah. Ketika laporan tersebut sampai, Gubernur segera memberikan perintah baru yang jauh lebih tegas. Ia memerintahkan agar rombongan Husain dihentikan di suatu tempat yang terbuka dan tidak diizinkan bergerak ke wilayah yang memiliki perlindungan kuat. Pasukan Hur akhirnya menghentikan rombongan Husain di sebuah padang yang gersang di tepi sungai Efrat. Tempat itu tidak memiliki benteng, tidak memiliki kota, dan hampir tidak memiliki sumber perlindungan. Tanggal itu kemudian dikenal dalam sejarah sebagai hari ketika rombongan cucu Rasulullah tiba di sebuah tempat bernama Karbala. Di padang tandus itulah rombongan kecil keluarga Nabi berhenti. Mereka mendirikan tenda-tenda sederhana untuk beristirahat. Di sekeliling mereka terbentang tanah kering yang luas, sementara pasukan yang mengawasi terus berdiri tidak jauh dari tempat itu. Jumlah pengikut Husain pada saat itu sangat sedikit. Riwayat sejarah menyebutkan bahwa jumlah mereka hanya puluhan orang yang terdiri dari keluarga dan sahabat setia. Sebaliknya, pasukan yang berada di bawah komando pemerintah terus bertambah dari hari ke hari. Pasukan baru dikirim dari Kufah untuk memperkuat pengepungan di Karbala. Komandan pasukan juga diganti dengan tokoh yang lebih keras dalam menjalankan perintah pemerintah. Sementara itu, hari-hari di Karbala mulai dipenuhi dengan ketegangan yang semakin terasa. Rombongan kecil yang membawa keluarga Nabi kini berada dalam posisi yang sangat sulit. Mereka tidak diizinkan melanjutkan perjalanan, tetapi juga tidak diberikan jalan untuk kembali. Di tengah padang pasir yang sunyi itu, sejarah dunia Islam perlahan bergerak menuju sebuah peristiwa yang kelak akan dikenang sebagai salah satu tragedi paling memilukan yang pernah terjadi dalam perjalanan umat ini. Hari-hari di Karbala mulai berjalan dalam suasana yang semakin menekan. Padang tandus yang luas itu kini menjadi tempat berhentinya rombongan kecil keluarga Nabi yang dikelilingi oleh pasukan yang jumlahnya terus bertambah. Tenda-tenda sederhana berdiri di atas tanah kering. Sementara matahari gurun menyengat tanpa ampun sepanjang siang hari, pasukan dari Kufah terus berdatangan atas perintah Gubernur Ubaidullah bin Ziyad. Komando pasukan kini berada di tangan Umar bin Sa'ad, seorang pemimpin militer yang diperintahkan langsung
untuk mengendalikan situasi di Karbala. Ia datang dengan pasukan yang jauh lebih besar dibandingkan rombongan kecil yang berada di tenda-tenda Husain. Pertemuan antara kedua pihak beberapa kali terjadi. Husain bin Ali berbicara dengan para komandan pasukan yang datang. Dalam berbagai riwayat sejarah yang diriwayatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebutkan bahwa Husain menyampaikan beberapa pilihan yang ia tawarkan untuk menghindari pertumpahan darah. Ia mengatakan bahwa jika kehadirannya dianggap sebagai masalah, maka ia bersedia kembali ke tempat asalnya. Ia juga bersedia pergi ke wilayah perbatasan kaum muslimin atau langsung menemui khalifah di Damaskus untuk berbicara secara langsung. Tujuannya jelas, ia ingin menghindari perang antara sesama kaum muslimin, namun keputusan akhir tidak berada di tangan para komandan di Karbala. Laporan tentang setiap percakapan dikirim kepada gubernur di Kufah. Ubaidullah bin Ziyad menolak berbagai usulan tersebut dan memerintahkan agar Husain memberikan baiat kepada Yazid tanpa syarat. Bagi Husain, permintaan itu bukan perkara sederhana. Persoalan ini telah berkembang menjadi masalah prinsip, kepemimpinan, dan tanggung jawab moral. Ia tidak bersedia memberikan baiat dalam keadaan terpaksa di bawah tekanan militer. Situasi pun semakin menegang. Pasukan di bawah komando Umar bin Sa'ad mulai memperketat pengepungan terhadap rombongan Husain. Salah satu perintah yang paling berat kemudian dijalankan. Akses menuju sungai Efrat ditutup bagi rombongan kecil keluarga Nabi. Air yang sebelumnya dapat diambil, kini dijaga oleh pasukan bersenjata. Tenda-tenda di Karbala mulai merasakan kekurangan air di tengah panas gurun yang sangat keras. Hari demi hari berlalu. Dengan tekanan yang semakin berat, anak-anak di dalam tenda mulai merasakan dahaga yang menyiksa. Para sahabat yang bersama Husain mencoba bertahan dengan kesabaran yang luar biasa meskipun kondisi semakin sulit. Pada malam-malam terakhir sebelum pertempuran, Husain mengumpulkan para sahabatnya di dalam tenda. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa ia berbicara kepada mereka dengan penuh kejujuran. Ia mengatakan bahwa pasukan yang datang hanya menginginkan dirinya. Ia kemudian memberi kesempatan kepada para sahabatnya untuk meninggalkan tempat itu jika mereka ingin menyelamatkan diri. Ia bahkan mematikan lampu agar mereka dapat pergi tanpa merasa malu. Namun para sahabat yang hadir justru memberikan jawaban yang sangat mengharukan. Mereka menolak meninggalkan cucu Rasulullah sendirian di tengah pengepungan. Mereka mengatakan bahwa mereka akan tetap bersama Husain apapun yang akan terjadi. Malam itu berlalu dalam suasana yang sangat khusyuk. Banyak dari mereka menghabiskan waktu dengan salat, doa, dan membaca Al-Quran. Mereka menyadari bahwa hari berikutnya kemungkinan besar akan menjadi hari yang menentukan. Pagi hari akhirnya datang di padang Karbala. Pasukan yang jumlahnya sangat besar telah bersiap di kejauhan. Sementara di sisi lain berdiri rombongan kecil yang terdiri dari keluarga, nabi dan sahabat-sahabat setia. Sejarah mencatat bahwa jumlah mereka sangat jauh berbeda. Di satu sisi terdapat ribuan pasukan yang dipersenjatai lengkap. Di sisi lain hanya puluhan orang yang siap bertahan bersama cucu Rasulullah. Namun, peristiwa yang akan terjadi di padang Karbala tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasukan, ia juga ditentukan oleh keberanian, keyakinan, dan keputusan manusia yang berada di dalam pusaran sejarah yang sangat rumit. Matahari gurun mulai naik perlahan di atas padang Karbala. Angin kering berhembus, membawa debu tipis di antara barisan pasukan. Di tengah padang itulah, dua kelompok kaum muslimin berdiri berhadapan dalam sebuah peristiwa yang kelak akan mengguncang sejarah Islam selama berabad-abad. Pagi itu, tanggal 10 Muharram, tahun 61 setelah hijrah Nabi Muhammad, padang Karbala menjadi saksi salah satu hari paling tragis dalam sejarah umat Islam. Matahari mulai naik perlahan di langit gurun, menyinari dua kelompok yang berdiri, saling berhadapan dengan jumlah yang sangat tidak seimbang. Di satu sisi, berdiri pasukan besar dari Kufah yang berada di bawah komando Umar bin Sa'ad. Jumlah mereka ribuan orang, dilengkapi senjata lengkap dan kuda perang. Mereka datang dengan perintah yang jelas
dari Gubernur Ubaidullah bin Ziyad untuk memaksa Husain bin Ali memberikan baiat kepada khalifah atau menghadapi konsekuensi yang sangat berat. Di sisi lain berdiri rombongan kecil yang dipimpin oleh Husain bin Ali. Jumlah mereka sangat sedikit, terdiri dari keluarga dan sahabat yang setia mendampingi cucu Rasulullah hingga saat terakhir. Di antara mereka terdapat saudara-saudara, anak-anak, keponakan, bahkan pemuda-pemuda yang masih sangat muda dari keluarga Nabi. Sebelum pertempuran dimulai, Husain masih mencoba berbicara kepada pasukan yang berdiri di hadapannya. Ia mengingatkan mereka tentang kedudukannya sebagai cucu Rasulullah. Ia juga mengingatkan bahwa ia datang bukan untuk memulai perang, tetapi karena undangan yang sebelumnya dikirim oleh penduduk Kufah. Dalam beberapa riwayat sejarah yang dicatat oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan bahwa Husain berkata kepada mereka agar memikirkan kembali tindakan yang akan mereka lakukan. Ia meminta mereka bertanya kepada diri mereka sendiri, apakah pantas menumpahkan darah cucu Nabi yang mereka kenal sejak lama. Sebagian orang di barisan pasukan terlihat ragu. Mereka mengetahui siapa yang berdiri di hadapan mereka. Namun tekanan dari komando militer dan ketakutan terhadap hukuman dari pemerintah membuat banyak orang tetap berada di barisan mereka. Ketegangan akhirnya berubah menjadi pertempuran. Sahabat-sahabat Husain maju satu persatu menghadapi pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar. Mereka bertempur dengan keberanian yang luar biasa. Meskipun menyadari bahwa peluang untuk selamat hampir tidak ada, satu demi satu sahabat gugur di medan Karbala. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang dikenal kesalehan dan kesetiaannya kepada keluarga Nabi. Mereka memilih bertahan sampai akhir bersama Husain. Pertempuran kemudian semakin mendekat ke tenda-tenda tempat keluarga Nabi berada. Pemuda-pemuda dari keluarga Bani Hasyim juga turun ke medan pertempuran. Di antara mereka terdapat putra-putra Husain, serta keponakan-keponakan yang masih muda. Riwayat sejarah menyebutkan bahwa mereka bertempur dengan keberanian yang menggetarkan hati. Namun jumlah pasukan yang sangat besar membuat keadaan semakin berat bagi rombongan kecil tersebut. Satu demi satu anggota keluarga Nabi gugur di padang Karbala. Mereka jatuh dalam pertempuran yang tidak seimbang melawan pasukan yang jauh lebih banyak. Akhirnya, tibalah saat ketika Husain bin Ali sendiri berada di medan pertempuran. Ia telah kehilangan hampir seluruh sahabat dan anggota keluarganya yang sebelumnya bertahan bersamanya. Cucu Rasulullah itu tetap berdiri dengan keteguhan yang luar biasa. Ia menghadapi pasukan yang mengepungnya dengan keberanian yang dikenang sepanjang sejarah. Namun jumlah pasukan yang sangat besar akhirnya mengalahkan perlawanan terakhir di padang Karbala. Husain bin Ali gugur di tanah tandus itu. Setelah berjuang hingga saat terakhir, peristiwa ini segera menyebar ke seluruh dunia Islam. Berita bahwa cucu Rasulullah terbunuh di Karbala mengguncang hati kaum muslimin di berbagai wilayah. Banyak orang yang tidak pernah membayangkan bahwa tragedi seperti itu bisa terjadi hanya beberapa puluh tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Tragedi Karbala kemudian menjadi salah satu peristiwa paling menyedihkan dalam sejarah Islam. Ia bukan hanya kisah tentang pertempuran, tetapi juga kisah tentang konflik politik, kesetiaan, keberanian, dan keputusan manusia yang membawa dampak sangat besar bagi perjalanan umat. Peristiwa ini juga meninggalkan pelajaran yang sangat dalam tentang betapa rumitnya sejarah manusia. Bahkan dalam umat yang dibangun oleh Nabi Muhammad, konflik dan perbedaan tetap bisa muncul ketika manusia berhadapan dengan kekuasaan, tekanan politik, dan situasi yang sangat sulit. Nama Karbala sejak saat itu tidak pernah terpisah dari ingatan umat Islam. Ia menjadi simbol dari sebuah tragedi besar yang terus dikenang sepanjang generasi. Tragedi Karbala adalah salah satu peristiwa paling mengguncang dalam sejarah Islam. Peristiwa ini memperlihatkan kepada kita betapa kompleksnya perjalanan umat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Sejarah tidak selalu bergerak dalam garis yang sederhana. Ia dipenuhi keputusan manusia, tekanan politik, kesetiaan,
ketakutan, dan berbagai peristiwa yang saling berkaitan satu sama lain. Cucu Rasulullah, Husain bin Ali, tidak gugur dalam sebuah pertempuran melawan musuh dari luar umat. Ia gugur di tengah konflik internal kaum muslimin sendiri. Peristiwa ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa perpecahan dan pertikaian di antara umat dapat membawa dampak yang sangat tragis. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menekankan bahwa tragedi Karbala harus dipahami dengan penuh keadilan dan kehati-hatian. Kita mencintai keluarga Nabi dengan sepenuh hati, menghormati para sahabat Rasulullah, dan mengambil pelajaran dari setiap peristiwa sejarah tanpa menumbuhkan kebencian kepada sesama kaum muslimin. Husain bin Ali dikenang sebagai sosok yang memiliki keberanian dan keteguhan prinsip yang luar biasa. Ia memilih tetap berdiri pada keyakinannya meskipun menghadapi tekanan yang sangat besar. Kesabarannya, keberaniannya, dan kesetiaannya kepada kebenaran membuat namanya selalu dihormati dalam sejarah umat Islam. Tragedi Karbala juga mengajarkan betapa pentingnya menjaga persatuan umat. Ketika perbedaan pandangan tidak dikelola dengan hikmah dan keadilan, konflik dapat berkembang menjadi peristiwa yang sangat menyakitkan bagi generasi setelahnya. Padang Karbala yang dahulu sunyi kini menjadi simbol dari sebuah peristiwa besar yang tidak pernah dilupakan oleh sejarah. Nama Husain bin Ali tetap dikenang sebagai cucu Rasulullah yang gugur dalam sebuah tragedi yang mengguncang dunia Islam. Semoga dengan mempelajari sejarah ini, kita dapat mengambil hikmah yang mendalam, menjaga persatuan umat, menghormati para tokoh besar Islam, dan selalu berusaha berjalan di atas jalan kebenaran sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.